Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Mas. Ini kali pertama saya menyapa kalian semua dan semoga sering. Saat ini saya dalam masa KKN atau kuliah kerja nyata. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk siswa SMA sederajat kelas 10 di semester genap ini. Dan materi kali ini langsung saja yaitu mengenai part of speech. Seperti itu. Nah, bagi yang belum tahu, part of speech itu adalah bagian penting mendasar dari kalimat dalam bahasa Inggris. Dalam setiap kalimat yang kita buat, pasti di dalamnya itu ada part of speech-nya. Seperti itu. Dan part of speech ini membantu kalian dalam menyusun kalimat dan memahami konsep-konsep kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita jangan lupa like video ini dan juga berikan komen kalian di bawah. Dan juga subscribe dan share. Kita ke materi part of speech. Nah, part of speech itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah noun. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kata benda. Kemudian yang kedua ada pronoun, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata ganti. Verb, kata kerja. Adjektif, kata sifat. Adverb, kata keterangan. Conjunction, kata penghubung. Preposition, kata depan. Dan yang terakhir adalah interjections, yaitu kata seru. Nah, kita akan bahas satu persatu dari bagian-bagian part of speech ini. Mulai dengan noun, kata benda. Seperti yang kita tahu, kata benda itu adalah benda-benda yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasakan, dan kita bisa mencium baunya. Nah, itu dinamakan kata benda. Seperti itu sebagai contoh. Book, milk, mice, air, apples, informations, table, house, dan lain-lain. Seperti itu. Contoh kalimatnya adalah I have some apples. Kata apples di sini merupakan kata benda. Contoh yang selanjutnya, mice are running. Kata mice yang memiliki arti tikus-tikus ini juga merupakan kata benda atau noun. Contoh selanjutnya ada John drinks a glass of milk. Kata John, glass, dan milk di sini merupakan kata benda. Seperti itu. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama countable noun dan uncountable noun. Kita mulai dari countable noun. Apa sih countable noun itu? Sesuai dengan namanya, countable, yang mana memiliki arti bisa dihitung atau dapat dihitung. Maka countable noun adalah benda yang dapat dihitung jumlahnya. Seperti contoh, 1 buku, 2 buku, atau 3 buku, dan sebagainya. Nah, dalam penghitungan countable, itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ada singular dan juga plural. Kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas singular. Singular itu memiliki arti tunggal atau single. Seperti itu. Yang mana memiliki jumlah 1. Sebagai contoh, book, egg, car, cat, etc. Contoh kalimatnya adalah the book is on the table. Kata book dan kata table di dalam kalimat itu menunjukkan jumlah 1 pada benda yang dimaksud. Kata book di sini menunjukkan bahwa bukunya berjumlah 1. Dan kata table juga demikian, memiliki makna jumlah meja
itu berarti 1, tidak lebih dari 1, bukan 2, bukan 3, hanya 1, seperti itu. Kenapa kok 1 kita bisa tahu? Karena di dalam kalimat ini atau dalam kata ini tidak ada unsur yang menunjukkan bahwa dia jamak, seperti itu. Contoh lain dalam kalimat I have a cat in my house. Kata a cat dan house di sini itu menunjukkan singular atau tunggal. Contoh di frase a cat di sini sudah jelas dia singular. Kenapa? Karena di sini ada kata sebuah yang menunjukkan sebuah. Sebuah itu berarti satu, tunggal. Dan sama dengan house. House di sini tidak memiliki kata jamak, hanya tunggal, satu. Tidak ada tanda-tanda jamak di dalamnya. Sama seperti kata table dan book. Kemudian kita melangkah kepada plural. Kebalikan dari kata singular, plural di sini adalah jamak. Berarti benda tersebut memiliki jumlah lebih daripada 1. Bisa 2, 3, 4, dan sebagainya. Dalam plural, di sini ada 2 jenis. Yang pertama, yaitu reguler. Nah, pada bentuk reguler dari plural ini, dia mudah sekali. Hanya tinggal menambahkan S pada kata yang ingin dijamakkan. Sebagai contoh, ada books, apples, boxes, and etc. Jadi kata book yang memiliki jumlah tunggal ditambahkan S menjadi books, kemudian dia berubah makna menjadi buku-buku yang mana jumlahnya lebih daripada 1. Contoh kalimatnya di sini ada she buys 3 books. Nah, di sini ada kata books dan 3 books. 3 adalah 3, kemudian books adalah buku, yang mana memiliki 3 buku. Otomatis bukunya ini memiliki jumlah 3, yang mana kita tahu 3 itu adalah banyak, lebih daripada 1, dan dia adalah jamak. Maka booknya tinggal ditambah S. Seperti itu. Ini adalah bentuk jamak yang reguler. Kemudian jenis lain dari plural ini adalah irregular. Pada irregular, bentuk jamak pada suatu kata benda itu tidak beraturan. Jadi harus menghafal dan sering-sering membaca. Seperti itu. Sebagai contoh ada kata mice, bentuk jamak dari mouse atau tikus, sheep, bentuk jamak dari sheep yaitu domba, kemudian fish, ikan. Spesial untuk fish di sini memiliki 2 bentuk, jadi pluralnya bisa fish atau juga bisa fishes, dan banyak contoh yang lainnya juga. Contoh kalimatnya kita di sini punya Daddy catches some mice. Ayah menangkap beberapa tikus. Nah, di sini tikus ini merupakan kata benda dan dia tergolong pada irregular plural noun. Seperti itu. Jenis kedua dari noun adalah uncountable noun, di mana ini adalah kebalikan daripada countable noun. Uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung jumlahnya, seperti contoh milk, oil, sand, hair, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah menghitung 1 susu, 2 susu, atau 1 minyak, 2 minyak, seperti itu. Tapi kita biasanya menghitung dengan wadah atau takaran tertentu, seperti contoh 1 gelas susu, 1 botol minyak, dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki contoh kalimat you have much hair. Hair di sini tidak bisa dihitung. Dan kita bisa menambahkan kata much karena memang rambut itu adalah banyak, dengan kata kamu punya rambut banyak. Nah, kita bisa menggunakan kata much, bukan many. Seperti itu. Kemudian,
Contoh kalimat selanjutnya ada Rose loves music atau Rose sangat suka musik atau cinta musik. Nah, kata music di sini ini akan uncountable noun, di mana musik itu tidak bisa dihitung. Kemudian, John drinks 2 glasses of milk every day. Nah, milk di sini sama seperti hair, music, yaitu tidak bisa dihitung. Tetapi di sini ada keterangan bahwa 2 glasses of milk. Nah, di sini kita bisa menghitung milknya dengan apa? Dengan takaran gelasnya. Karena kita menghitung gelasnya, bukan milknya. Maka di sini ada kata 2 glasses of milk. Itu jika kita ingin menghitung uncountable noun-nya dengan cara menggunakan noun phrase atau menghitung wadah atau tempatnya. Seperti itu. Semua benda-benda uncountable noun itu selalu dihitung dengan singular atau tunggal. Dia tidak bisa dijamakkan. Meskipun sebanyak apapun itu, bendanya tetap tunggal. Berbeda kasus dengan 2 glasses of milk, di sini dia yang dihitung adalah glassnya atau gelasnya, bukan milknya. Seperti itu. Jika masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, maka saya akan bantu jawab di sana. Next, yaitu adalah pronoun atau kata ganti. Kata ganti di sini adalah untuk menggantikan seperti kamu, aku, dia, mereka, dan sebagainya. Nah, di sini pronoun untuk kata ganti ada beberapa, ya. Yang pertama ada subject, object, possessive adjective, possessive pronoun, dan relative pronoun. Nah, subject ini fungsinya berada di depan kalimat. Object ada di belakang kalimat. Sedangkan possessive adjective ini adalah bentuk kepemilikan yang mana dia selalu diikuti oleh noun. Kemudian possessive pronoun ini adalah kepemilikan yang tidak diikuti oleh noun atau apapun. Kemudian reflexive pronoun adalah bentuk untuk menunjuk diri sendiri. Seperti aku sendiri, kamu sendiri, mereka sendiri, dan sebagainya. Nah, untuk subjek kita punya I, saya atau aku, you, kamu atau kalian, we, kita atau kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, ini untuk benda atau binatang. Kemudian, untuk subjek I, kita memiliki objek me. Untuk possessive adjektifnya my, diikuti dengan kata benda atau noun. Kemudian untuk possessive pronounnya kita punya mine. Di reflexive pronoun kita punya myself. Nah, kemudian you berubah menjadi you di objek dan berubah jadi your di possessive adjective. Tentu saja your diikuti oleh kata benda. Contoh seperti your book, your bag, dan sebagainya. Kemudian your berubah menjadi yours pada possessive pronoun dan yourself atau yourselves pada possessive, maksud saya reflexive pronoun. Nah, bedanya yourself dengan yourselves, beda tulisannya ini dia menunjukkan beda jumlah dari pronounnya. Jika yourself, ini berarti kamu sendiri. Sedangkan yourselves di sini menunjukkan kalian sendiri. Jadi kamu dan kalian ini memiliki jumlah yang berbeda. Jika kamu itu tunggal, kalau kalian itu berarti jamak. Kemudian kita kembali kepada we. We berubah us pada objek, berubah menjadi our pada possessive adjective,
dan berubah menjadi ours pada possessive pronoun. Kemudian berubah menjadi ourselves pada reflexive pronoun. Untuk they, kita punya them pada objek, kemudian their diikuti oleh noun pada possessive adjektif, theirs untuk possessive pronoun, dan themselves untuk reflexive pronoun. Pada he, dia laki-laki, berubah menjadi him pada objek, dan his diikuti oleh noun pada possessive adjektif, kemudian his untuk possessive pronoun, dan himself untuk reflexive pronoun. Sedangkan she itu berubah menjadi her pada objek, dan her diikuti oleh noun untuk possessive adjektif, hers untuk possessive pronoun, dan herself untuk reflexive pronoun. Dan untuk it di sini berubah tetap menjadi it pada objek, its diikuti oleh noun pada possessive adjektif, dan dia tidak memiliki possessive pronoun. Tetapi dia memiliki reflexive pronoun berupa itself. Sebagai contoh kalimat, di sini saya ada kalimat I take my book for me myself because this book is mine. Nah, satu kalimat ini sudah mencakup seluruh jenis-jenis pronoun. Di sini saya menggunakan subjek I, objek me, possessive adjective mine, possessive pronoun mine, dan reflexive pronoun myself. I adalah subjek, my book di sini adalah possessive adjective yang diikuti oleh kata bendanya atau nonnya ini adalah book di sini. Kemudian for me objeknya, me di sini sebagai objek, kemudian myself adalah reflexive pronounnya, kemudian mine di sini adalah possessive pronounnya. Nah, di sini kita sudah belajar semuanya, sudah mencakup semua dari pronoun. Untuk lebih mudah, itu ada trik menghafal lebih cepat, yaitu dengan cara menyanyikannya. Sebagai contoh seperti ini. I take my book for me myself because this book is mine. Kita ganti menjadi subjek you dan keseluruhan you. You take my book for you yourself because this book is yours. We take our book for us ourselves because this book is ours. Nah, seperti itu. Jadi kalian bisa merubahnya menjadi subjek, objek, possessive adjektif yang kalian inginkan. Seperti itu. Kemudian kita verb. Verb adalah kata kerja. Sebagaimana kita tahu, kata kerja adalah kata yang mana bisa membuat kita melakukan sesuatu atau aktivitas tertentu. Sebagai contoh, Kak, give, sell, sit, sleep, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya, di sini saya punya, Mother gives me a new bag. Ibu memberi saya sebuah tas baru. Gives di sini adalah verb, atau dalam bahasa Indonesia, verb ini berlaku seperti predikat, di mana sebuah kalimat itu tidak sempurna jika tidak ada predikat. Dalam bahasa Inggris, itu juga sama. Sebuah kalimat tidak akan sempurna tanpa adanya verb. Seperti itu. Contoh kalimat selanjutnya di sini ada they sit on the chair. Mereka duduk di atas kursi. Nah, sit di sini juga merupakan kata kerja atau verb. Contoh kalimat selanjutnya yaitu I put our books in the cupboard. Nah, kata put di sini juga merupakan kata kerja. Seperti itu. Dasarnya, verb memiliki banyak jenis, tapi verb yang paling umum dan paling dasar untuk diketahui itu ada 3. Yang pertama, bare infinitive, kemudian past form, dan yang ketiga adalah past participle. Kebanyakan orang-orang Indonesia memberi mereka julukan
dengan verb 1 untuk bare infinitive, verb 2 untuk past form, dan verb 3 untuk past participle. Ini digunakan untuk mempermudah mereka mengingat, seperti itu. Sebagai contoh, di sini ada be untuk bare infinitive, kemudian be berubah menjadi was atau were pada past form atau verb 2, kemudian mereka berubah lagi pada menjadi been pada past participle atau verb 3. Contoh yang lain di sini ada have berubah menjadi had pada past formnya dan tetap pada past participle-nya yaitu had. Kemudian buy berubah menjadi bought di past form atau verb 2-nya, kemudian pada past participle-nya dia memiliki bentuk yang sama. Pada kata fly, dia berubah menjadi flew pada past form atau verb 2 dan berubah kembali menjadi flown pada past participle. Nah, bentuk-bentuk verb ini berubah sesuai kaedahnya. Jadi tidak ada rumus ataupun teori yang bisa membedakan kapan ini bentuknya sama, kapan dia bentuknya berubah-berubah. Jadi ini pure murni dari bahasa Inggris sendiri, kita tidak bisa merubahnya dan kita tidak bisa merumuskannya. Jadi harus benar-benar dihafal dan diingat seperti itu. Kemudian untuk contoh kalimatnya, yang pertama di sini kita ada kalimat Siti was a teacher. Siti adalah seorang guru. Nah, verb di kalimat ini adalah was, di mana was di sini merupakan contoh dari verb past form. Kemudian, they have a new house. Nah, di sini verbnya berupa have. Salah satu contoh dari bare infinitive atau verb 1. Contoh yang lain di sini ada he bought an old car last week. Nah, di sini verbnya berupa bought yang memiliki arti membeli dan dia berbentuk contoh dari past form atau verb 2. Kemudian contoh yang selanjutnya ini adalah we has flown since 3 hours ago. Nah, ini adalah contoh dari past participant, flown. Bentuk ketiga dari fly. Nah, kemudian biasanya pada umumnya flown ini selalu diikuti oleh has, had, ataupun perfect, di mana dia menunjukkan tanda-tanda kalimat perfect seperti itu. Untuk lebih dalam mengenai perfect itu, kalimat perfect, sentence perfect, itu akan dibahas di video yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita beralih pada adjektif atau kata sifat. Nah, sesuai namanya, kata sifat, dia menyifati kata lain, yaitu noun. Biasanya, kata sifat itu selalu berdampingan dengan noun atau kata benda. Dia menerangkan bagaimana benda itu. Seperti itu. Sebagai contoh, adjektif adalah kind, pretty, cool, circle, rough, big, old, dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini saya punya Sinta has a cute doll. Di mana cute ini atau lucu, imut itu menerangkan doll-nya. Jadi mereka adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika dipisah maka tidak ada keterangan di sini. Kita tidak bisa dapat informasi doll itu seperti apa gitu. Kemudian contoh kedua ada they buy a pretty small new book. Nah, pretty small new
Tiga kata ini adalah adjektif, yang mana mereka bertugas menerangkan book. Jika ada seseorang yang bertanya, mereka membeli buku yang mana? Membeli buku yang seperti apa? Yang cantik, kecil, dan baru. Seperti itu. Maka adjektif ini bisa menerangkan atau menjelaskan atau menyifati benda yang dimaksud itu. Untuk mempermudah pendengar atau lawan bicara kita paham apa yang sedang kita bicarakan. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat selanjutnya itu ada the old man is singing. Nah, ini ada kata old, tua. Seperti itu. Is singing. Jadi kita tahu laki-laki mana yang sedang bernyanyi. Oh, yang tua itu karena ada keterangan old di situ. Kemudian nah, di sini ini adalah kalimat contoh-contoh yang berkaitan di mana adjektif itu selalu diikuti oleh noun. Dan ini biasanya jika adjektif dan noun digabung itu memiliki nama noun phrase. Nanti kita akan membahas lebih dalam tentang noun phrase di lain kesempatan. Nah, ini dia. Adjektif selalu diikuti oleh noun karena adjektif tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu diikuti oleh noun. Kita beranjak pada adverb, part of speech yang selanjutnya. Adverb di sini adalah kata keterangan. Seperti yang kita tahu, kata keterangan dia adalah memberi keterangan tentang sesuatu. Bisa berupa keterangan tempat, keterangan pada kalimat atau kepada kata dan frase dan sebagainya. Contohnya, sebelum pada contoh kita masuk pada jenis-jenis adverb. Jenis-jenis adverb ada beberapa. Yang pertama adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree, dan adverb of frequency. Sebagai contoh, di sini ada carefully, in the garden, tomorrow, very, seldom, dan sebagainya. Carefully ini contoh dari adverb of manner. In the garden adalah contoh untuk adverb of place. Tomorrow adalah contoh dari adverb of time. Very ini adalah adverb of degree, dan seldom adalah contoh dari adverb of frequency. Ada masih banyak adverb-adverb yang lain. Kemudian untuk contoh kalimatnya di sini yang pertama saya punya he drives the car carefully. Nah, kata carefully di sini adalah adverb di mana dia menerangkan verb atau kata dari kata menyetir. Dia menyetir atau berkendara, mengendarai mobil dengan hati-hati, seperti itu. Kemudian, contoh kalimat yang kedua yaitu ada stay at home. Nah, at home di sini merupakan adverb of place di mana menunjukkan atau memberi keterangan untuk stay-nya atau berada di mana stay-nya? Stay-nya at home. Jadi berada di rumah atau tinggal di rumah. Seperti itu. Pada contoh selanjutnya, kita punya our flight is at 7 p.m. tomorrow. Nah, ini tomorrow menunjukkan adverb of time. Di mana kita menjelaskan 7 p.m. Nah, kemudian di contoh selanjutnya adalah Sinta is very happy. Nah, very di sini memberikan keterangan pada happy yang mana degree atau tingkatan bahagianya itu di atas rata-rata. Seperti itu. Kemudian contoh kalimat yang terakhir di sini ada you seldom join the class. Nah,
Seldom ini menunjukkan effect of frequency, di mana kamu jarang masuk atau bergabung pada kelas. Jadi jarang masuk kelas seperti itu ya. Tingkat frekuensi keseringan sesuatu itu disebutnya effect of frequency, seperti itu. Pada part of speech selanjutnya yaitu conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung ini biasanya menghubungkan antar kalimat, antar klausa, ataupun antar kata. Seperti itu. Sebagai contoh ada for, yang and, but, or, so, both, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya di sini, I miss you, but I hate you. Nah, di sini dia menggabungkan antar klausa, seperti itu. Klausa yang pertama, I miss you. Klausa yang kedua, I hate you. Digabung dihubungkan dengan kata but. Menjadi I miss you, but I hate you. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua, John bought apples and orange. Nah, and di sini menggabungkan dua kata apples dan orange. Contoh selanjutnya ada Tono study hard, so he can pass his examination. Nah, kata so ini menghubungkan dua kalimat. Kalimat pertama, Tono studied hard, dan kalimat yang kedua, he can pass his examination. Seperti itu. Adalah preposition. Preposition adalah kata depan yang mana biasanya ini adalah tambahan ataupun akhiran dari sebuah kata. Contohnya ada in, on, at, by, dan seterusnya. Contoh kalimatnya seperti I wake up at midnight. Kata at di sini adalah preposition, di mana dia memberikan kata atau menunjukkan waktu di mana atau kapan dia di dalam kalimat ini saya bangun, seperti itu. Kemudian pada kalimat kedua kita punya he puts his bag on the table. Nah, kata on di sini memberikan preposisi dari kata, maksudnya dari frase the table, seperti itu, on the table. Kemudian kalimat selanjutnya adalah Tini is afraid of mouse. Nah, of di sini preposition dari afraid. Tini takut pada tikus, seperti itu. Kemudian pada part of speech yang terakhir yaitu interjection atau kata seru. Kata seru di sini seperti luapan emosi dari seseorang, itu marah, kagum, atau sebagainya. Sebagai contoh seperti kata wow, kita sering mengatakan kata wow ketika kita merasa kagum atau tidak percaya akan sesuatu. Atau bisa juga dengan kata contoh yang lain yaitu ouch. Kita sering mengatakannya ketika kita sedang kaget atau sakit atau merasa terkejut, seperti itu. Atau juga contoh yang lain seperti OMG, seperti itu. Nah, jika masih ada pertanyaan atau yang dibingungkan, silahkan tulis di kolom komentar. Maka di situ saya akan bantu untuk menjawab satu persatu. Lalu video kali ini, bagi kalian yang belum like, comment, share, dan subscribe, saya ingatkan lagi untuk like video ini jika Anda suka video ini, dan jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Kritik dan saran kalian itu sangat membantu saya untuk membangun konten-konten yang lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan juga boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian
supaya kita bisa saling membantu. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe di bawah berwarna merah di bawah video ini agar bisa kita terus saling berbagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.